peristilahan yang eh, ini yang perlu kita samakan persepsinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah em, di dalam kimia lingkungan itu ada ya istilahnya yang disebut sebagai kompartemen lingkungan. Apa itu kompartemen lingkungan? Kompartemen lingkungan itu adalah medium, namanya saja kompartemen ya. Kompartemen itu kan wadah. Jadi kompartemen lingkungan itu adalah eh, komponen dari lingkungan tersebut, wadahnya itu di mana gitu loh. Kompartemen lingkungan itu adalah medium dari lingkungan yang menjadi wadah dari unsur atau senyawa kimia di lingkungan. Ya, kayak kompartemen lingkungan misalnya tanah, kemudian juga air pun, entah itu air permukaan, entah itu air pori, entah itu air tanah, eh, kemudian juga atmosfer bumi. Selama dia menjadi tempat untuk menampung suatu senyawaan atau unsur kimiawi tertentu di lingkungan, ya dia bisa menjadi kompartemen lingkungan. Dan ini kompartemen lingkungan ini juga bukan hanya tanah air yang benda mati saja, kita pun sebagai organisme itu merupakan dapat dianggap sebagai suatu kompartemen lingkungan. Dan kenapa kompartemen lingkungan ini merupakan suatu konsep yang cukup penting untuk membahas siklus biogeokimiawi? Karena gini, apa yang dimaksud dengan siklus biogeokimiawi? Siklus itu kan perputaran ya. Siklus itu perputaran. eh, jadi dari suatu titik dia berpindah terus hingga akhirnya sampai ke titik itu lagi. Ya sama kayak kalau misalnya mau filosofis dikit ya kayak roda kehidupan gitu loh. Kadang di atas, kadang di bawah. Kecuali mungkin anaknya Raffi Ahmad ya itu mah dari lahir dia di atas terus kayaknya. Gak pindah-pindah. Anyway, eh, siklus biogeokimiawi itu adalah siklus yang menunjukkan suatu unsur atau senyawa kimiawi itu dia mengalami perubahan dan reaksi apa saja yang dialami oleh senyawa tersebut waktu dia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain. Karena kan yang namanya lingkungan itu merupakan suatu sistem yang sangat dinamis gitu loh. Em, Bisa dikatakan nyaris semua dari unsur-unsur kimiawi dari eh, senyawaan-senyawaan kimiawi itu dia terus-menerus berpindah. Oke, dia mengalami perpindahan dan selama dia berpindah itu dia terus-menerus mengalami perubahan. Yang paling gampang deh, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, apalagi kalau ngajar, saya tidak begitu paham tentang kurikulum IPA sekarang. Itu saya nggak ngerti diajarkan tadi level SD atau SMP atau SMA. Tapi kalau pernah ngajar siklus air, nah air itu kan mulai dari dia ada di sungai, kemudian dia menguap menjadi, kemudian dia menjadi awan, lalu turun kembali menjadi hujan. Itu kan sebetulnya salah satu contoh yang paling sederhana dari suatu siklus biogeokimiawi. Jadi, pada saat dia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain, dia mengalami perubahan, entah itu perubahan secara fisika ya wujudnya itu berubah, kayak air, dia berubah dari wujud cair menjadi fase gas dan seterusnya. Atau dia juga mengalami perubahan biologis, misalnya saja perubahan biologis ini dia mengalami reaksi-reaksi biokimiawi ataupun perubahan kimiawi ya dia mengalami reaksi-reaksi kimiawi. Nah, sebagai contoh, ini adalah simplifikasi atau penyederhanaan dari siklus oksigen. Jadi, oksigen yang ada di atmosfer itu dia
mengalami reaksi biologis di mana dia masuk ke dalam organisme baik tumbuhan ataupun hewan. Jadi kalau di sini ya jelas lah ya, kompartemen lingkungannya itu adalah si organisme itu tadi, kemudian ya si oksigennya itu dikeluarkan lagi dalam bentuk karbon dioksida dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi siklus biogeokimiawi itu adalah siklus yang menunjukkan suatu unsur atau senyawa kimiawi itu mengalami perubahan dan reaksi apa saja ketika dia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lainnya. Nah, sekarang kalau kita menyempit ke fokus bahasan kita dalam mata kuliah ini, yaitu lahan basah, ya, karena lahan basah itu sendiri merupakan suatu sistem yang merupakan suatu ekosistem yang sangat unik. eh, si lahan basah itu sendiri merupakan suatu ekosistem di mana terjadi berbagai macam siklus biogeokimiawi dari berbagai macam unsur. Nah, eh, karbon jelas lah ya, nanti karbon akan kita lihat ada siklus biogeokimiawinya sendiri. Tapi selain karbon, ada juga fosfor dan nitrogen. Nah, fosfor dan nitrogen, kita semua tahu bahwa yang namanya fosfor dan nitrogen itu merupakan unsur utama, eh, yang dibutuhkan dalam pertumbuhan pertumbuhan organisme. Nah, fosfor misalnya. Fosfor itu adalah salah satu unsur utama yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan alga. Fosfor sendiri itu kalau dia di dalam lingkungan perairan, dia bisa berada dalam bentuk ortofosfat, PO43-, atau misalnya saja dia juga bisa antar fosfat-fosfatnya itu saling bergabung satu sama lain menjadi suatu polimer rantai panjang, yaitu polifosfat, ataupun fosfor yang terikat pada senyawaan lainnya. Nah, jadi eh, siklus biogeokimiawi yang mungkin terjadi atas fosfat itu eh, dia merupakan bagian nih, mula-mula tentunya dia adalah merupakan bagian dari organisme, dia adalah bagian dari alga hidup misalnya. Nah, dalam bentuk fosfat organik, fosfat yang terikat dengan senyawaan organik waktu alganya masih hidup. Tapi yang namanya alga itu dia adalah organisme yang pasti mati. Karena kan di dunia ini tidak ada yang pasti selain kematian ya. Kok serem banget? So morbid. Anyway, jadi fosfat yang fosfat organik yang ada di dalam alga tadi, sesudah alganya mati, sebagian itu akan lepas sehingga dia berada dalam keadaan senyawaan terlarut di air, atau kalaupun misalnya dia tidak terlarut di air, maka dia senyawaan fosfat organik itu tadi lalu akan diuraikan sehingga dia terurai, terlepas hingga menjadi ortofosfat atau fosfat organik terlarut. Yang terlarut ini lalu lama-kelamaan dia akan lepas sehingga menjadi ortofosfat. Nah, ortofosfat atau fosfat dalam bentuk PO43- ini dia bisa agar terikat dengan senyawa anorganik atau dia balik lagi diserap oleh organisme menjadi bagian dari organisme itu tadi. Itu salah satu contoh siklus biogeokimiawi untuk fosfat yang terjadi di lahan basah. Nah, selain fosfat, eh, salah satu unsur lain yang juga
berperan penting dalam ekosistem lahan basah itu adalah nitrogen. Nitrogen, nitrogen secara alamiah ada beberapa proses yang dapat dialami oleh nitrogen. Nah, nitrogen sendiri sebetulnya kan dia asalnya salah salah satu komponen yang paling banyak ada di atmosfer itu kan sebetulnya adalah nitrogen, ya kan, N2. Akan tetapi kalau hanya dalam bentuk N2 saja itu N2 kan sifatnya kan inert ya, dia tidak apa sih namanya? Dia sangat lembab, dia sangat sulit untuk bereaksi. Nitrogen itu dia dapat diikat dari atmosfer untuk terlarut melalui proses fiksasi. Fiksasi nitrogen dari atmosfer fiksasi nitrogen yang ada di atmosfer. Selanjutnya di ini apa sih namanya? eh, Nitrogen tersebut selanjutnya akan tereduksi menjadi ion amonium atau NH4 plus. NH4 plus. Ion amonium inilah lalu yang akan mengalami oksidasi lebih lanjut dan biasanya oksidasi ini dapat berlangsung melalui bantuan apa sih namanya mikroorganisme. NH4 plus dioksidasi menjadi ion nitrik atau NO2 minus. Nah, kemudian nitrik ini selanjutnya akan mengalami oksidasi lagi dari NO2 minus menjadi ion nitrat. Nah, dalam bentuk nitrat inilah nitrogen lalu dapat dimanfaatkan oleh organisme lainnya. Nah, kemudian nitrat mengalami asimilasi oleh organisme untuk digunakan. Selanjutnya, selanjutnya nitrat tersebut lalu akan mengalami reaksi lebih lanjut dilepaskan kembali sebagai N2. Kemudian eh, selain itu, kalau misalnya sumber nitrogennya itu bukan hanya berasal dari ini, bukan hanya berasal dari atmosfer. Kalau misalnya kita lihat di sini nih ya, nitrat, nitrogen dalam bentuk nitrat itulah kan yang akan digunakan oleh tanaman yang selanjutnya ya melalui rantai makanan itu dikonsumsi oleh ikan dan seterusnya. Kan tetapi sesudah tanamannya mati, itu kan dia masih mengandung nitrogen kan? Walaupun sekarang nitrogennya itu sudah dalam bentuk, katakanlah dalam bentuk senyawaan biokimia lain, entah dalam bentuk asam amino dan seterusnya, asam amino, protein dan seterusnya. Nah, atau juga nitrogen itu sekarang nitrogen itu dilepaskan dari ya sisa-sisa ini tadi, sisa-sisa si hewan yang telah mengkonsumsi makanan ini tadi. Nah, sisa-sisa senyawaan biokimia itu tadi itu akan mengalami dekomposisi oleh bakteri hingga nitrogennya lalu lepas dari senyawaan dari sisa-sisa senyawaan biokimiawi tadi. Jadi sebagai hasil dekomposisi, sekarang nitrogennya berada dalam bentuk amonia. Amonianya ini lalu akan mengalami oksidasi menjadi nitrit, nitritnya dioksidasi lagi menjadi nitrat dan seterusnya. Hingga ya itu tadi tetap aja nitrat itu apa sih? Si nitrogennya itu akan terus mengalami perubahan dalam siklus biogeokimiawinya. Jadi em, nggak ada gitu loh, nggak ada senyawaan kimia itu yang hilang entah kemana. Nah, oke. Jadi
Kalau untuk nitrogen di dalam ini tadi, di dalam lahan basah, nitrogen bisa berasal baik sebagai hasil fiksasi dari atmosfer yang selanjutnya mengalami beberapa reaksi kimiawi, ataupun nitrogennya ini juga bisa berasal dari sisa-sisa senyawaan biokimiawi yang mengalami pelapukan, sehingga nitrogennya itu dilepaskan sehingga nitrogennya ini berada dalam bentuk amonia sebagai hasil dekomposisi ini tadi. Oke, jadi ya memang seperti itu ya, sama saja seperti konsep apa sih namanya eh energi tidak dapat dimusnahkan kan ya energi eh, karena ya dia hanya mengalami perubahan perubahan wujud saja. Dia hanya dikonversi menjadi bentuk energi lainnya. Sama saja seperti senyawaan kimia. Senyawaan kimia itu tidak ada yang betul-betul hilang, hilang gaib entah kemana. Saya jadi ingat dulu kakak tingkat saya waktu saya kuliah itu waktu ospek pernah ngomong, tidak ada tidak ada apapun di dunia ini yang hilang. Tidak ada benda apapun di dunia ini yang hilang. Yang ada hanya benda tersebut berubah wujud atau berpindah tempat. Yang hilang itu sebaiknya kenangan dengan mantan saja. Kalau itu mah memang sebaiknya hilang begitu saja. Anyway, kita lanjutkan. Kalau ini tadi kita sudah melihat bagaimana siklus biogeokimiawi fosfat, kemudian ada juga siklus biogeokimiawi dari nitrogen. Nah, salah satu kasus khusus di dalam lahan basah itu adalah siklus dari besi. Besi ini juga sebetulnya mengalami siklus biogeokimiawi. Jadi dia juga mengalami eh, perpindahan tempat dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan lainnya, dan seiring dengan perpindahan tempat dia itu tadi, dia juga mengalami berbagai macam reaksi kimiawi. Akan tetapi perbedaannya adalah kalau beberapa senyawa kimiawi itu siklus yang terjadi itu relatif cukup cepat, ya kan, kayak siklus fosfat, siklus nitrogen bisa dikatakan itu eh, kalau dibandingkan dengan besi, besi ini sebetulnya siklus ini berlangsung dengan sangat lambat, gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak ada apa sih, tidak ada kejadian luar biasa, ya si besi itu kalau misalnya dia berada di dalam ini, di dalam tanah, dia hanya akan berada dalam bentuk endapan pirit saja. Nah, dalam keadaan anaerob, yang namanya pirit ini dia sifatnya akan sangat stabil, ya udah gitu lah, dia chill out aja di dalam tanah, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ya mau ngapain karena di dalam tanah relatively dia tidak mengalami reaksi kimiawi, dia tidak mengalami kontak dengan oksigen, sehingga kemungkinan dia untuk bereaksi itu sangat rendah. Nah, akan tetapi kalau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, ini terutama terjadi di lahan-lahan bekas pertambangan ya, yang namanya ini, apa sih namanya? Yang namanya tambang itu kan kita membongkar tanah, ya kan? Aktivitas pertambangan itu kan ada terjadi pembongkaran tanah sehingga yang tadinya ada di bagian dalam dia tidak mengalami kontak dengan udara, sekarang mengalami kontak dengan udara, akibatnya dia mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pirit, FeS2,
ini akan terjadi di mana Fe2 plus teroksidasi menjadi Fe3 plus, kemudian oksidasi Fe2 plus menjadi Fe3 plus ini diikuti dengan pelepasan H plus gitu loh. Itulah yang lalu menyebabkan kemasaman yang sangat tinggi. Kemudian juga ini bisa dilihat Fe3 plus ini warnanya cenderung kuning hingga kemerahan. Kalau di dalam bahasa Inggris ini mungkin ada yang pernah dengar istilah false gold itu, jadi yang eh, emas tiruan karena warnanya yang kekuningan seakan-akan kayak warna emas gitu. Padahal itu sebetulnya adalah Fe yang telah mengalami oksidasi. Nah, kemudian saya yakin Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu pasti pernah mendengar bahwa salah satu signifikansi utama dari lahan basah itu adalah karena dia memegang peranan yang penting di dalam siklus karbon. Nah, eh, lahan basah, terutama kalau misalnya lahan gambut ya, lahan gambut, tanah gambut itu kan salah satu karakteristik utamanya adalah tanahnya yang memiliki kandungan karbon, kandungan senyawa anorganik yang sangat tinggi. Sehingga dia itu em, menyimpan karbon, merupakan wadah penyimpanan karbon. Jadi, eh, si lahan basahnya sendiri itu dengan vegetasi yang ada di lahan basah tersebut itu akan men- eh, mengikat karbon dari udara melalui proses fotosintesis. Jadi dia mengikat karbon dioksidanya dari udara. Akan tetapi karena eh, lahan basah rata-rata permukaannya itu inundated, tertutupi oleh air, lalu proses ininya, proses pelapukannya, proses pelapukannya pun berlangsung dengan sangat lambat. Sehingga sebagian besar sisa-sisa vegetasi tersebut lalu terakumulasi di lahan basah itu tadi menjadi cadangan karbon. Makanya kalau misalnya sampai lahan basah ini ah, dialihfungsikan entah melalui proses pembakaran atau yang lainnya, terutama melalui proses ini sih ya, pembukaan lahan dengan cara dibakar, akumulasi senyawa anorganik yang ada di lahan basah itu tadi, yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, itu lalu semua akhirnya lalu lepas ke udara gitu loh. Sehingga eh, lepasnya karbon ke udara akibat pembukaan lahan basah ini meningkatkan kandungan karbon yang ada di atmosfer, terutama dalam bentuk karbon dioksida. Nah, jadi salah satu fungsi utama dari lahan basah untuk salah satu fungsi utama lahan basah terutama itu adalah untuk menjaga ketersediaan karbon supaya dia tidak banyak yang lepas di udara. Dengan dua cara, yaitu vegetasi di lahan basah itu mengikat karbon dalam bentuk karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Selain itu juga vegetasi, sisa-sisa vegetasinya itu eh, karena lahan basah ini dia proses degradasinya berlangsung sangat lambat, akumulasi dari sisa-sisa vegetasi tersebut lalu disimpan sebagai cadangan karbon.
Makanya, oleh karena itulah lalu wetland atau lahan basah seringkali dikatakan sebagai carbon sink atau penyimpan karbon. Nah, akan tetapi yang agak sedikit tricky di sini sih ya sebetulnya. Karena gini, lahan basah kemarin karakteristiknya apa? Dia kondisinya itu cenderung anaerob. Dia kondisinya itu cenderung anaerob, lalu eh, kalau misalnya dalam kondisi anaerob, yang terjadi adalah sisa-sisa pelapukan itu dilepas kadang-kadang dilepaskan dalam bentuk gas metana atau CH4. Dan CH4 ini merupakan salah satu gas rumah kaca, merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyimpan panas jauh lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida gitu loh. Jadi eh, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana mempertahankan lahan basah supaya dia tetap bisa mengikat karbon dioksida dan menjadi wadah untuk akumulasi sisa-sisa vegetasi senyawa organik, akan tetapi gila- eh, kita dapat meregulasi CH4-nya itu supaya tidak semuanya dilepaskan ke atmosfer. Jadi ini adalah simplifikasi dari siklus karbon yang terjadi di lahan basah, di mana vegetasi dari lahan basahnya itu mengikat karbon dioksida dari atmosfer, kemudian sisa-sisanya di sini, sisa-sisa vegetasinya itu lalu tidak eh, apa ya? Terakumulasi dan lama-kelamaan menjadi lahan gambut. Sehingga di sini dia merupakan menjadi karbon sink menjadi sediaan karbon. Nah, oke. Nah, kerusakan lahan basah sendiri itu seringkali terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, entah itu melalui modifikasi yang kita lakukan atas atas kondisi hidrologisnya, entah kita merubah kualitas ataupun kuantitas dari air yang ada di lahan tersebut, baik ya lahan basahnya itu dikeringkan untuk dialihfungsikan atau eh, karena kita menginput polutan lalu entah secara sadar maupun tidak, sehingga terjadi perubahan kualitas dari lahan basah, perubahan kualitas air yang ada di lahan basah tersebut, atau dapat juga kita mengubah arah arus atau aliran air dari lahan basah tadi, atau ini mungkin orang biologi ini yang lebih paham ya, berbagai aktivitas manusia itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan komposisi spesies-spesies, berbagai spesies organisme yang ada di lahan basah itu tadi. Modifikasi hidrologis yang terjadi oleh aktivitas manusia ini sendiri itu dapat terjadi mulai penumpukan material bangunan yang tadinya ya udahlah ya daripada jadi lahan yang seakan-akan tidak terpakai. Bagaimana kalau kita jadikan mall saja atau kita jadikan lapangan sepak bola atau gimana sehingga dijadikan ada penumpukan material bangunan di situ. Kemudian juga mungkin untuk berbagai keperluan itu tadi lalu dilakukan kegiatan pengeringan ataupun pengerukan atau mungkin yaitu tadi arus aliran airnya itu dialihkan. Nah, sebetulnya yang salah satu yang menjadi masalah
adalah kebiasaan kita untuk menjadikan lahan basah itu sebagai TPA atau tempat pembuangan akhir begitu saja. Sebagian besar dari limbah cair, terutama mungkin limbah domestik ya, kalau untuk limbah industri, apalagi kalau industri besar, mungkin bisa diinikan, mungkin mereka memang sudah, kalau itu adalah industri yang patuh terhadap perundang-undangan lingkungan lah ya, mereka mungkin masih punya instalasi pengolahan air limbah sebelum sebelum dilepaskan ke lingkungan. Akan tetapi yang jadi masalah sebetulnya sekarang adalah sebagian besar dari limbah cair domestik itu seringkali dilepaskan ke lahan basah tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang secara alamiah memang lahan basah itu dapat berperan sebagai filter alami karena kan eh, apa ya? Sebagian besar lahan basah itu kondisi airnya, arus airnya yang melambat, menyebabkan sebagian besar pencemar tadi lama-kelamaan itu akan terendapkan. Atau mungkin ada lahan basah yang vegetasinya itu dapat berperan sebagai em, berperan di dalam fitoremediasi atau mungkin bahkan kondisi tanahnya itu yang lama-kelamaan itu memfiltrasi airnya itu tadi. Tapi tetap saja semua proses-proses alamiah itu kan punya kapasitas maksimal gitu loh. Semua proses alamiah itu dia memiliki kapasitas maksimalnya untuk dapat berfungsi mengurangi pencemaran. Walaupun katakanlah, oh ya nggak apa-apa lah ya kalau misalnya di sungai kan itu nanti dia lama-kelamaan akan terencerkan karena dia terbawa arus terus-menerus sehingga akan sampai pada satu titik di mana konsentrasi limbahnya itu lalu tidak lagi membahayakan atau ya eh, itu nanti lama-kelamaan dia akan terendapkan sendiri kok dan seterusnya. Tapi kalau misalnya input dari polutan itu berlangsung terus-menerus dan apa ya? Dan kuantitasnya itu melebihi thresholdnya, melebihi kapasitas maksimalnya, ya lama-kelamaan sistem alamiah itu sendiri pun akan kolaps gitu loh. Siklus biogeokimiawi sendiri pun itu kalau misalnya input yang masuk itu terlalu tinggi, ya lama-kelamaan tidak bisa lagi polutan-polutan tersebut dapat terencerkan lama-kelamaan ya menumpuk. Sama halnya dengan permasalahan global warming atau pemanasan global yang kita alami sekarang ini kan, seandainya yang namanya efek rumah kaca itu kan memang harus ada nih ya. Karena kalau misalnya tidak ada karbon dioksida di atmosfer ini untuk menahan panas, ya eh, temperatur permukaan bumi itu tidak akan berada pada kisaran yang dapat menunjang kehidupan. Akan tetapi karena input karbon dioksida itu terus-menerus input karbon dioksida itu terus-menerus berlangsung, sementara siklus karbon dioksidanya tidak cukup cepat untuk dapat mengubah karbon dioksida tadi eh, sesuai dengan siklus alamiahnya, ya akhirnya terjadi penumpukan karbon dioksida di atmosfer, ya kan? Sama halnya lahan basah itu dia punya siklus alamiahnya untuk dapat menetralisir berbagai macam polutan
eh, untuk dapat menetralisir berbagai macam polutan yang masuk ke dalamnya. Tapi kalau misalnya input polutannya itu masuk terus-terusan dalam jumlah besar dengan waktu yang terus-menerus sekian lama, ya akhirnya polutannya tidak sempat teruraikan, lama-kelamaan dia menumpuk. Nah, sehingga terjadilah pencemaran lahan basah. Termasuk salah satunya adalah eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah salah satu contoh ini salah satu contoh pencemaran yang seringkali terjadi di lahan basah. Secara umum, eh, eutrofikasi, eutrofikasi itu kan atau seringkali juga disebut sebagai algae bloom. Eutrofikasi adalah pengayaan nutrien di suatu wilayah perairan yang menstimulasi terjadinya perubahan di dalam ekosistem, di mana perubahan di sini adalah terjadinya pertumbuhan algae secara tidak terkendali atau eh, yang dikenal juga sebagai algae bloom. Kenapa ini bisa terjadi? Karena nitrogen dan fosfor dalam bentuk fosfat ini masuk terus-menerus dalam jumlah besar sehingga akhirnya terakumulasi si alganya lalu ini tumbuh secara tidak terkendali. Nah, eh, kenapa algae bloom ini, eutrofikasi atau algae bloom ini merupakan suatu pencemaran lingkungan? Kenapa dia berdampak negatif terhadap lingkungan? Karena kalau misalnya terjadi algae bloom, ini kan kondisi perairannya menjadi tidak sehat. Salah satunya kandungan oksigen terlarut yang ada di dalam perairan tersebut itu menjadi berkurang dengan drastis. Karena ya ini tadi apa sih? eh Oksigen terlarut yang ada sebagian oksigen terlarut yang ada itu lalu digunakan oleh alga itu sendiri. Kemudian juga karena permukaan air itu ditutupi oleh alga, lalu transfer oksigen dari atmosfer untuk masuk ke dalam perairan itu juga menjadi terhambat. Sehingga karena kandungan oksigen terlarutnya itu lalu eh, mengalami penurunan secara drastis itu tadi, hewan-hewan yang ada di organisme akuatik yang ada di dalam perairan itu pun juga lalu kan pasti akan terdampak tuh. Maka spesies-spesies yang tidak dapat mentoleransi, yang tidak dapat hidup di dalam kondisi yang minim oksigen, tentunya lalu tidak dapat tidak dapat hidup di ini tadi di apa sih namanya di perairan yang mengalami eutrofikasi ini tadi. Nah, sebentar saya tidak tahu ini kayaknya kan banyak nih ya mas-mas dan bapak-bapaknya. Ada yang hobi mancing nggak sih? Nggak ada ya. Enggak. Tidak cukup sabar untuk menunggu pancingannya ya. Enggak, jadi gini, kalau misalnya diperhatikan, em, kan ada nih beberapa kolam-kolam pemancingan yang sekarang terbengkalai. Salah satu ini, salah satu indikasi bahwa suatu perairan telah mengalami eutrofikasi ini apa kira-kira? Warna airnya ya. Warna airnya menjadi kehijauan. Coba deh, kalau Iya. diperhatikan di daerah-daerah dulu kolam-kolam bekas pemancingan itu sekarang rata-rata kan terbengkalai, airnya warna kehijauan.
airnya berwarna kehijauan dan justru ikan-ikannya nyaris nggak ada, ya kan? Kenapa? Karena yaitu tadi di kolam-kolam bekas pemancingan sebetulnya kan maksudnya adalah supaya ikan-ikannya gemuk itu lalu ditambahkan pakan ikan. Pakan ikan yang mengandung nitrogen dan fosfat dalam jumlah tinggi. Awal mulanya memang ini ya, awal mulanya memang tujuannya tercapai, ikan-ikannya jadi gemuk segala macam. Tapi kan lalu nitrat dan fosfat yang ditambahkan itu tadi itu justru mendorong perkembangan alga secara tidak terkendali ini tadi. Sehingga alganya tumbuh dan berkembang biak secara sangat pesat, terjadi algae bloom, oksigennya jadi menipis, ikan-ikan yang membutuhkan oksigen tidak tahan untuk tinggal di sana, ya sudah, gitu loh, terbengkalailah si kolam bekas pemancingan ini tadi. Yang dapat berkembang biak di daerah perairan yang mengalami eutrofikasi ini tadi justru adalah spesies-spesies yang mungkin lebih toleran terhadap ini, terhadap kondisi yang eh, rendah oksigen, dan kadang-kadang justru spesies-spesies terutama berbagai macam bakteria yang tumbuh yang bisa berkembang biak dalam kondisi anaerob ini tadi adalah eh, spesies yang melepaskan senyawaan yang bersifat toksik. Sehingga all in all pada akhirnya eutrofikasi ini lalu menyebabkan kualitas perairan itu mengalami penurunan. Oke, jadi eutrofikasi eh, eutrofikasi kalau misalnya balik ke sini tadi, eutrofikasi ini adalah salah satu bentuk pencemaran lingkungan di daerah perairan di mana akibat limpahan nitrogen dan fosfor yang berada dalam bentuk fosfat ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan alga secara tidak terkendali yang pada akhirnya itu akan menyebabkan kualitas perairan tadi menjadi kualitas perairan di daerah tersebut mengalami penurunan. Oke, untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang perlu saya ulangi atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Wah, anteng semua nih. Apakah sudah bersiap-siap untuk mata kuliah selanjutnya? Mungkin habis ini masih ada kuliah lagi kan soalnya. Ada, Masih ada. ada Bu. Sampai jam Bu, berapa tanya Bu. pun. Ya, gimana Mbak? Eh, Nah, ini kan tadi lahan basah itu kan sebagai penyimpan karbon ya. Mm-mm. Nah, itu gimana dengan wacana, seperti apa karbon itu nanti kalau misalkan seperti wacana Pak Rektor itu yang mau diperjualbelikan, itu gimana caranya? Iya, saya, aduh, tapi what happened here, stay here ya. Nanti saya dapat SP3. Em, jadi gini, Tutusnya saya gitu loh, tutusnya aja sih sebenarnya. Ya eh, saya paham gimana dia bisa sampai dengan maksud nanti mau diperjualbelikan seperti itu. diperjualbelikan itu maksudnya gini. eh, Pernah dengar maksud dari carbon trading tidak? Pernah dengar nggak, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, perdagangan karbon? Nah, eh, Belum eh, sih, makanya nggak paham tuh yang nggak paham, ya. Jadi ya. kan gini, eh, wacana tentang salah satu wacana untuk mengatasi global warming itu kan salah satunya ya selain dengan berbagai macam teknologi segala macam, salah satunya adalah dengan mekanisme ekonomi. Mekanisme ekonomi yang pernah digaungkan pertama adalah carbon tax atau pajak
karbon. Pajak karbon itu maksudnya eh, pajak karbon itu kalau kita melakukan aktivitas yang menginginkan, kalau kita melakukan aktivitas yang mengemisikan karbon, itu kita harus membayar pajak. Jadi konsepnya adalah polluters pay gitu loh. Kita membayar lebih karena kita ikut berkontribusi atas dilepaskannya karbon ke atmosfer. Makanya, jadi dan itu akan berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Nah, selain itu ada yang namanya carbon trading. Carbon trading itu gini, eh, setiap pihak yang terlibat, be it institutions, entah itu adalah perusahaan, entah itu adalah negara, dan seterusnya, itu mereka akan punya jatah masing-masing untuk emisi karbon. Katakanlah, Indonesia ini punya jatah dalam 1 tahun kita boleh kita boleh mengemisikan karbon dalam bentuk karbon dioksida sebesar 1 juta ton per tahun. Sementara negara lain dapat jatah sekian juta kubik karbon dioksida per tahun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi dalam kenyataannya mungkin ada beberapa negara yang tidak menggunakan jatah karbonnya, sementara ada negara lain yang jatah karbonnya itu nggak cukup karena mereka mengemisikan karbon dengan terutama negara-negara yang heavily industrialized ya, negara-negara yang sangat intens dalam ini industri. Otomatis kan mereka mengemisikan karbon dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Sementara negara-negara lain, katakanlah mereka punya jatah 500.000 ton karbon dioksida dalam 1 tahun. Sementara kalau dihitung-hitung, mereka cuma, kami mah dari jatah 500.000, kami cuma kepakai 20.000 nih, kata mereka. Katakanlah negara kayak negara-negara di Afrika misalnya. Lalu kata US misalnya, oh gitu, punya lebihan ya. Gimana kalau lebihan jatah karbon punya Anda, kami pakai. Kami pakai jadi kami beli nih dari Anda. Jadi US yang tadinya katakanlah mereka jatah mereka adalah 1 juta ton, kemudian mereka beli 100.000 ton kuota punya negara di Afrika tadi. Mereka bayar ke sana. Nah, konsepnya seperti itu, carbon trading. Jadi, mungkin yang dimaksud dengan Pak Rektor kita ini tadi yang dengan penuh semangat nih, eh, kita itu punya lahan basah sekian hektar, yang artinya kita bisa menyimpan sekian kita bisa menyimpan sekian ton karbon dioksida. Katakanlah itulah yang kita perdagangkan ke pihak yang mau membeli, ke industri-industri yang mereka pasti mengemisikan karbon. Nah, jadi maksudnya adalah kita menjual, oh kami punya lahan basah yang bisa menyimpan sekian juta ton karbon dioksida. Industri Anda kan melepaskan sekian ton karbon dioksida. Mau tidak Anda membeli dari kami nih, membeli jatah karbon dioksida punya kami. Nanti uang yang Anda bayarkan kepada kami, kepada ULM, lalu itu akan digunakan oleh ULM
untuk merawat si lahan basah ini tadi supaya bisa tetap dapat menyimpan karbon dioksida gitu loh. Jadi seakan-akan si pihak industri ini tadi dia bertanggung jawab kepada lingkungan gitu loh. Walau dia dia tetap melaksanakan kegiatannya, dia tetap melepaskan karbon dioksidanya, tapi dia seakan-akan bertanggung jawab karena karbon dioksida yang dia lepaskan itu akan di-offset dengan akan diserap dengan lahan basah yang sudah dibeli dari ULM ini tadi, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kita ini seakan-akan yang pihak ketiga yang mengurusi emisi karbon dioksida punya si industri ini tadi. Begitu maksudnya. Nah, cuma saya skeptiknya gini, mekanisme karbon trading ini nggak segampang kita bisa buka lapak di Tokopedia atau marketplace gitu loh. Ada mekanismenya gimana kita mesti pengajuan kita mengatakan gini gini gini. Kemudian juga itu kayak semacam lelang gitu loh. Ya bagus sih gitu. Semangatnya bagus. Akan tetapi itu tidak bisa langsung ini tadi, nggak bisa langsung jebrek langsung. Oh kita menjual, mereka beli, kita langsung dapat keuntungan, nggak bisa kayak gitu. Karena untuk bisa masuk ke skema perdagangan itu pun ada mekanisme-mekanisme yang harus dipenuhi. Begitu, Mbak Elva. Apakah bisa sedikit memberi pencerahan? Iya, ya, agak sedikit paham. Kemarin saya bingung gimana nih maksudnya ya karbon bisa Eh, menjual karbon gitu. Oke, karena ya. gini, saya sendiri masih dulu waktu saya S2 ini memang dibahas ya karena eh, apa sih waktu itu kami malah simulasi kami jadi apa sih kayak role play gitu kami jadi perusahaan batubara kalau misalnya jadi perusahaan batubara ini mau offset trading nggak nih gitu loh. Nah cuma kalau di Indonesia saya tidak begitu paham mekanisme tradingnya itu siapa yang mengatur apa saja mekanisme pengajuannya itu masih belum begitu populer gitu loh di Indonesia. Jadi maksud saya, kalau misalnya memang mau merintis ke sana, boleh, tapi mungkin akan perlu waktu setidaknya 5 tahun untuk bisa betul-betul itu berjalan, gitu loh. Ya semangatnya bagus, gitu loh. Tapi ya, saya skeptik bahwa itu merupakan solusi cepat, gitu loh. Oke. Tapi jangan dilaporkan ke Pak Rektor ya, nanti saya malah dimarah-marahi. Atau apa sih kamu sekedar dosen remah-remahan rengginang kayak kamu mah. Jadi, tapi ya sejauh sepengetahuan saya mekanismenya tidak akan semudah itu. Karena uh, pakai lelang, kemudian juga siapa saja nih pihak yang akan terlibat. Emang nih yang gampang aja deh sekarang. Yang mau beli siapa? Gitu loh. Ya kan, itu kan yang kita masih belum jelas. Nah, Ya. oke. Good question. Terima kasih mengingatkan saya pada zaman-zaman saya S2 dulu. Saya banget waktu itu belajar itu. Anyway, ada Oke. lagi? Ya, terima kasih untuk jawabannya Bu Tami. Yuk. Oke. Kalau misalnya masih belum ada pertanyaan lagi, jangan lupa daftar hadir yang ada di portal. Silakan diisi. Untuk PPK hari ini juga tadi sudah saya upload di e-learning. Untuk hari ini saya cukupkan di sini saja dulu. Silahkan bersiap-siap untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Sementara saya bersiap-siap berburu takjil. Kita war takjil. Semangat Ibu. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Lancar-lancar Ibu. puasanya ya Ibu. sampai akhir.